Salam dalam kasih Kristus. Ibu saudara, mungkinkah ketika kita sedang merasa sebuah perasaan tertentu, ya, lalu kemudian kita ungkapkan sesuatu yang berbeda dari apa yang kita rasakan? Sederhananya begini, Ibu saudara. Ketika kita sedang sedih misalnya, apakah kita bisa dengan mudah menunjukkan seolah-olah kita sedang bahagia, padahal kita lagi sedih nih. Ya, lagi sedih kan berarti ekspresinya murung, lalu mungkin juga mata berair gitu ya, karena air mata yang mau jatuh begitu. Lalu kemudian kita menunjukkan pada orang lain, nggak apa-apa, saya gembira, saya senang gitu. Ya, mungkin bisa, tapi pasti ada yang tidak bisa disembunyikan juga, ya, dari raut wajah kita. Sebaliknya juga demikian. Kalau kita lagi senang, kita tidak akan bisa menyembunyikannya. Kita akan bisa berpura-pura sedih gitu. Ya, kecuali kita memang sedang berakting gitu ya, itu beda cerita. Tapi kebanyakan kita pasti akan merasakan bahwa kalau kita sedih ya kebawa tuh sedihnya. Kalau kita lagi sukacita, kebawa sukacitanya. Dan hal itu juga ketika itu dihantarkan gitu ya melalui keberadaan kita sampai pada orang lain, mungkin saja itu bisa mempengaruhi orang lain juga gitu. Artinya energi kita kalau lagi lemes ya orang lain juga ikutan gitu. Kalau kita lagi semangat, orang lain juga bisa ikutan semangat itu dengan energi yang kita pancarkan. Dan ini menjadi satu hal yang sangat penting dalam hidup iman kita, Ibu saudara. Bahwa kita diharapkan untuk bisa menghantarkan pesan yang baik, pesan yang positif dalam setiap hal yang kita lakukan. Sehingga orang lain akan terinspirasi melalui apa yang kita nyatakan itu. Kita mau belajar bersama dari Rasul Paulus melalui sebuah pengalaman yang cukup luar biasa. Ketika Rasul Paulus sedang dipenjara di kota Filipi. Dan itu dicatat di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai dengan 25. Yang demikian. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya, bagian yang terakhir tadi yang sangat menarik. Ketika Paulus dan Silas justru di tengah penderitaan, di tengah rasa sakit, dibelenggu, malah berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mungkin orang-orang hukuman lain sudah tidak asing dengan misalnya teriakan-teriakan orang yang dalam penjara, ya, orang yang merasa frustrasi, merasa putus asa ketika dalam penjara itu udah biasa. Kalau ada orang mengeluh itu nggak akan didengar. Tapi ketika Paulus dan Silas itu berdoa dan menaikkan pujian bagi Allah, orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ketika ada sesuatu hal yang berbeda, ya, antara input dengan output gitu. Mereka lagi menderita, tapi malah bisa berdoa dan menaikkan pujian dengan sukacita. Dan itulah energi yang sampai pada mereka pada saat itu. Sehingga orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Apakah kita juga merasakan bahwa panggilan itu juga ada dalam diri kita, Ibu saudara? Ketika saat ini kita punya banyak alasan untuk kesel, untuk marah, ya, tetapi kita tidak mau tunjukkan yang itu. Bukan berarti kita menipu diri, bukan. Tapi kita sadar bahwa kita punya panggilan untuk menyampaikan apa yang baik, sehingga orang lain akan menerima apa yang baik itu dan membawanya, dan mungkin juga menyebarluaskan apa yang baik itu. Sehingga kemudian itu menjadi sebuah bagian kesaksian yang sangat baik. Kita berusaha menjaga apa yang kita rasakan, ya, dan kita berusaha juga menyortir gitu. Apa yang sebaiknya kita sampaikan supaya hal yang baiklah, hal yang sesuai dengan teladan imanlah, teladan Kristuslah, itu yang diterima, itu yang sampai kepada orang lain, dan itu menjadi sebuah kesaksian yang baik dan juga berarti bagi mereka. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau masih memelihara kami sampai dengan saat ini. Dan kami diingatkan bahwa kami punya tanggung jawab untuk menyampaikan kabar sukacita, apapun kondisi kami, apapun yang sedang kami rasakan. Walaupun itu gak mudah Tuhan, kami percaya Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan,
Kami percaya di tengah segala sesuatu yang kami hadapi, Engkau tetap menyertai dan memelihara kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama dari Ibu Anneke Tamaryani. Tuhan Yesus memberkati. Amerika